Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya punya paku dan paku ini bisa berguna untuk mengencangkan apa yang ingin kita sambung, kita jadikan satu atau terkait satu dengan yang lain. Tetapi kalau paku disebar di jalanan, kemudian di ujung sebaran paku itu kita membuka tambal ban, maka kemudian itu menjadi kecurangan, itu menjadi modus kejahatan. Karena apa? Karena orang yang naik motor, yang ini pernah viral beberapa tahun yang lalu di Jakarta, kemudian naik motor dan dia kena paku yang sengaja dipasang. Kemudian di depannya ada tambal ban, terpaksa dia berhenti untuk menambalkan ban. Dan nanti biayanya mahal sekali, bisa namanya dipalak atau kemudian dengan biaya ongkos untuk tambal ban atau untuk beli ban yang baru, itu menjadikan kemahalan karena sengaja orang itu yang menyebar paku ingin mendapatkan keuntungan banyak. Maka kalau banyak motor yang kena paku dan kempes, dia panen untuk nambal ban sampai antri. Awalnya tidak curiga, tetapi lama-lama kenapa ini terjadi? Nah, lama-lama saudara-saudari kita melihat kemudian orang baik banyak di Jakarta juga. Mereka kemudian dengan sukarela menjadikan penyapu ranjau. Jadi mereka dengan memakai magnet yang digantung atau ditali di motornya, jalan pelan-pelan sambil menyedot paku ini, membersihkan paku supaya tidak kena, dan akhirnya orang-orang yang jahat itu tidak mendapatkan keuntungan, tidak mencelakai orang lain. Dan ini menjadikan semacam keutamaan orang-orang itu. Dia tidak tahu siapa yang kena, bahkan mungkin dia sendiri bisa kena, tetapi dengan pelan-pelan, yaitu dengan menarik magnet tadi, semua paku-paku yang ditebar itu akan tersedot. Bahkan bisa seharikan mendapatkan berkilo-kilo paku, karena kemudian orang bisa melihat ini sengaja disebar oleh seseorang. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang siapa orang yang menjadi sesama bagi orang-orang tertentu. Karena Yesus mau dicobai oleh seseorang orang Farisi. Guru, hukum mana yang terutama dan yang utama? Lalu Yesus menjawab, menurut kamu, apa yang tertulis dalam Taurat? Apa hukum yang utama dan terutama? Lalu anak muda ini yang hanya mau mencobai, dia mengatakan, hukum yang utama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan kehendakmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu dia ingin mencobai Yesus. Lalu siapa sesamaku manusia itu? Lalu Yesus menceritakan, ada seorang, yaitu orang yang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Dan kemudian di dalam perjalanan itu dia dirampok, dipukuli sampai jatuh. Dan kemudian setelah terluka tidak sadarkan diri, maka dia tergantung orang lain. Maka ketika ada seorang imam yang mau mempersembahkan ibadat di bait Allah, dia melihat orang yang terluka itu, dia menyeberang dan kemudian menghindari, tidak menolong, langsung pergi. Tidak begitu lama juga seorang Lewi lewat dan dia juga menghindari orang itu, tidak mau najis, tidak mau menolong, karena dia mengatakan bahwa pekerjaan saya lebih suci, maka saya tidak akan menajiskan dengan darah. Maka dia pun menghindar. Lalu yang ketiga, orang Samaria lewat. Dan orang Samaria itu sedang punya bisnis di situ. Dan orang Samaria itu dianggap oleh orang-orang Farisi, orang Yahudi, orang yang
tidak sempurna karena mereka bukan keturunan kaum terpilih secara murni. Mereka sudah kawin-mawin dengan suku-suku lain. Maka kemudian orang Samaria yang dicap sebagai orang yang tidak sempurna itu justru berhenti. Dia membalut luka-lukanya. Dia memberikan anggur dan juga balsem untuk yang luka-luka itu dirawat semua, lalu dibawa ke penginapan dengan kuda keledainya sendiri dan dia jalan kaki. Kemudian dia titipkan di penginapan dengan mengatakan, "Saudaraku, saya tinggal ini 2 dinar untuk penginapan," dengan ngomong dengan penginapan, "rawatlah ini saudaraku yang luka ini, dan nanti kalau ada kekurangannya sepulang dari perjalananku aku akan melunasinya." Lalu Yesus mengatakan, "Menurut kamu, siapakah saudaramu dari orang yang dirampok itu?" Lalu dengan malu orang Farisi itu menjawab, "Tentu saja orang yang menolong orang yang dirampok itu." Artinya orang Samaria yang oleh mereka dicap sebagai orang yang berdosa itu. Tetapi justru orang yang menolong. Sementara imam dan Lewi yang dianggap suci oleh orang-orang Farisi ternyata tidak menolong sama sekali dan bukan sesama dari orang yang dirampok itu. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan ini sudah jelas sebetulnya. Kalau kita sesuatu yang tidak akan peduli pada orang lain, maka kita pun juga bukan menjadi sesama dari orang tersebut. Suatu saat saya mendapatkan kecelakaan. Waktu saya SMA, saya sering naik motor, dan ketika hujan waktu itu belum zamannya pakai helm, baru awal-awal, maka saya waktu itu pulang sekolah tidak pakai helm. Dan hujan gerimis, saya main ke rumah teman sampai malam, surup-surup begitu. Kemudian karena hujan-hujan, mata saya sudah mulai buram, maka saya tutupi dengan tangan sambil nyetir memegang gas sepeda motor itu. Tiba-tiba ada motor yang menyeberang tanpa lampu. Saya pun tidak melihat, langsung brek dalam kecepatan yang tinggi saya, maka saya kemudian tidak sadarkan diri. Lalu ada orang-orang yang menolong saya. Saya ingat seorang ibu terutama, dan karena saya dibawa oleh orang-orang banyak itu ke warung, saya siuman, saya diminta KTP karena akan ada yang memberitahu keluarga saya. Tahun itu tahun 86 itu belum ada model HP dan seterusnya, dan keluarga saya tidak punya telepon, jadi kemudian harus didatangi. Maka dengan alamat KTP saya itu, tetapi saya langsung pingsan lagi sudah memberikan KTP ke orang itu yang saya juga tidak kenal. Lalu kemudian saya sadar sudah masuk rumah sakit, sudah dirawat, dan kemudian ibu itu sudah pergi tidak tahu kemana. Tetapi orang-orang cerita tadi seorang ibu yang membawa Anda ke sini, ke rumah sakit di Jogja, di Padmasuri Ngasem, saya ingat sekali itu. Kemudian akhirnya saudara-saudari yang terkasih, saya sampai sekarang tidak tahu siapa ibu yang mengantar saya itu sampai rumah sakit. Bagaimana dia menjamin seluruhnya. Saya juga tidak tahu apakah angkot yang dia sewa itu kemudian angkotnya gratis atau dibayar ibu itu, karena saya juga sudah tidak menemukan angkot itu juga. Kemudian akhirnya sepeda motor saya dititipkan ke warung itu, dan paginya kakak saya mengambil sepeda motor saya. Saudara-saudari yang terkasih, siapa orang yang menjadi sesama bagi saya? Seorang ibu yang tidak saya kenal, tetapi mau menolong saya, mau mengantar saya ke rumah sakit, bahkan mungkin membayari juga ongkos-ongkos perjalanan saya ke rumah sakit.
tetapi setelah itu tidak memunculkan dirinya dan tidak mau diberi terima kasih, tidak mau menonjolkan diri, maka saya hanya merasakan perumpamaan ini yang dikatakan oleh Yesus, siapa sesamamu bagi sesamaku yang ada di dunia ini. Maka mereka-mereka yang berbuat sesuatu bagi saya, atau kita yang berbuat sesuatu bagi saudara-saudari kita tanpa mengharapkan balasan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.